Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Praktikum SSD RA, akan menjelaskan mengenai latihan modul 7 Praktikum SSD. Saya Haikal Dwi Saputra akan menjelaskan bagian yang pertama. Pertama itu memanggil library. Ada dua library yang akan dipanggil. Yang pertama itu ISLR. Paket ISLR adalah singkatannya Introduction to Statistical Language Application in R. Paket ini berisi dataset yang digunakan dalam buku dengan judul yang sama. Buku tersebut adalah sumber populer untuk mempelajari konsep dasar dari pembelajaran statistik, machine learning, dan aplikasi R. Dalam konteks tersebut, memuat paket ISLR akan memberikan akses langsung kepada dataset yang terkandung di dalamnya. Yang kedua yaitu Libs. Paket Libs adalah paket dalam R yang digunakan untuk melakukan seleksi variabel dalam model regresi. Paket ini sering digunakan dalam proses seleksi fitur untuk model regresi, terutama dalam konteks regresi linear. Fungsi-fungsi di dalamnya memungkinkan Anda untuk melakukan pencarian berbagai kombinasi variabel dalam model regresi, termasuk pencarian subset variabel yang memberikan hasil yang optimal sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Yang kedua yaitu memanggil fungsi names untuk memanggil nama-nama kolom yang ada pada dataset kita. Ada 17-20 total kolom yang ada. Ada advat, hits, run, runs, RBI, walls, years, catback, chhits, chm runs, chruns, chrpa, chwas, leaks, division, put out, assist, error, salary, dan newline. Dan fungsi dim sitter yaitu untuk mendapatkan dimensi dari sebuah objek berupa baris dan kolom. 322 ini menjelaskan tentang total baris yang ada, sedangkan 20 adalah total kolom. Fungsi sum is, Tigna, itas, dollar salary menjelaskan tentang berapa banyak data yang hilang dalam kolom salary pada dataset headers. Didapat hasilnya itu 59 data yang hilang. Kemudian kita membuat fungsi headers sama dengan naomit dalam kurung headers, dim headers. Itu menjelaskan tentang menghapus baris-baris yang kosong tadi sehingga hasil total baris yang ada menjadi 263 pada semua kolom yang ada sebanyak 20 pada dataset headers. Selanjutnya kita akan ngecek apakah data yang kosong itu sudah hilang atau belum. Dan terlihat hasilnya 0, itu berarti datasetnya sudah hilang yang hasilnya kosong. Nah, selanjutnya kita bikin regresi redfit titik full reg subset salary garis lengkung titik koma headers dalam kurung summary dalam kurung redfit titik full. Itu untuk melakukan subset seleksi terbaik, subset selection object, manggil reg subset formula salary ke semua kolom yang ada pada dataset headers sebanyak 19 variabel seperti yang salary. Dan intercept selangnya terdiri dari force in dan force out. Untuk masing-masing variabel kolomnya itu tidak ada hubungannya tadi dengan lambang files semuanya, namun ketika digunakan kombinasi maka akan menunjukkan ada keterhubungan antara mereka dengan diberikannya tanda bintang sebanyak maksimum satu subset didapatkan ukuran sebanyak 8 selection algoritma. Positif. Ini tarik put subset variable independen dari dataset header, data variable dependen salary fungsi dari subset dari paket yang digunakan kembang. Pada subset mencoba semua kombinasi dari variable independen untuk membangun model regresi. Ini kita akan membuat perintah repeat titik full sama dengan text subset salary titik koma data tolong jumlah max 19 text summary repeat full. Setelah itu perintah summary repeat full melakukan ringkasan dari regresi subset dilakukan masuk model terbaik yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu seperti BI.
C, EIC, atau skor serta informasi lainnya seperti coefisien regresi dan statistik terkait dengan setiap model. Perintah ini digunakan untuk melakukan regresi subset dari variabel-variabel independen dalam data set aktivitas terhadap variabel dependen sehari. Argumen NVMax 19 menunjukkan bahwa regresi subset akan mencoba hingga 19 variabel independen dalam satu model. Lalu untuk perintah summary regresi memberikan ringkasan hasil dari regresi subset yang dilakukan, termasuk informasi tentang model terbaik yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, serta informasi tentang model-model alternatif. Dan ini berdasarkan objek Rex Sumari mesti ringkasan hasil dari subset adalah menggunakan Rex Sumari untuk melihat dan menganalisis sesinya lebih lanjut seperti menginstal model terbaik, menganalisis evaluasi untuk setiap model atau membuat plot untuk memvisualisasikan kriteria pemilihan model seperti BIC atau IC terhadap beberapa yang dimasukkan dalam model. Kita akan perintah names dalam kurung Rex titik Sumari. Ini adalah contoh-contoh pengajuan uji terhadap regresi subset terbaik ya, which LSI, LSS, adjusted F2, CP, BIC, offset, dan OBJ. Ini adalah penjelasannya. Ya, kita akan menunjukkan hasil regresi summary kesimpulan dari subset terbaik ini menggunakan uji LSI. LSI bakal semakin bagus hubungannya ketika nilainya semakin tinggi. Yang ini menunjukkan peningkatan SQL pada saat variabel ditambahkan masukkan dalam model, dengan SQL yang lebih tinggi dianggap lebih baik dalam menjadikan variasi dalam data. Namun kalau diingat bahwa penambahan variabel tambahan juga menyebabkan overfitting, di mana model yang terlalu disesuaikan dengan data pelatihan kehilangan kemampuan untuk generalisasi ke data baru. Dan kasus ini nilai SQL terus meningkat seiring tambah variabel hingga mencapai 0,54 dalam satu dan bukan nilai SQL tertinggi data sebelumnya ketika semua kolom dihubungkan dengan salary. Yang kita akan membuat plot menggunakan perintah var m frow c22 untuk melakukan uji grafik terhadap uji RSS dan adjusted L kuadrat dengan type 1 dengan X-nya itu jumlah variabel dan nilainya adalah nama ujinya. Kita lihat kalau untuk LS nilainya semakin banyak variabel semakin menurun, sedangkan untuk adjusted R kuadratnya itu semakin banyak variabelnya semakin menurun. Dan kita akan dipilih menggunakan fungsi with max x summary adjusted R2. Jadi kalau kita menggunakan adjusted R kuadrat didapat pada kolom 11. Perintah Bisnet Summary S2 mengambilkan indeks dari nilai tertentu dalam vektor adjustment S2 yang berisi nilai adjustment S-class untuk setiap model yang dihasilkan oleh Gaussian set. Dalam hal ini, indeks yang dikembalikan adalah 11. Model ke-11 dalam rangkaian model yang dihasilkan dari regresi subset memiliki nilai adjustment tertinggi antara semuanya dengan dua model 9 dan 10 model terbaik dalam platform untuk menunjukkan variasi data tanpa update. Jika bagi plot grafiknya terlihat pada variabel 11 beri titik merah. Selanjutnya kita membuat plot ketika kita menggunakan kunci CP. Dan didapat hasilnya itu semakin menurun itu semakin baik. Buat ini sekarang plot CP terhadap jumlah variabel dalam model exploit yang variabel dalam model 90 itu CP. Mas CP dengan metrik evaluasi yang dapat ketemuan model paling cocok dalam regresi subset nilai CP penilaian yang mengukur seberapa baik model prediksi data baru dengan memperhitungkan trade-off antara bias dan variasi. Nilai CP yang lebih rendah menunjukkan model baik dengan CP memiliki jumlah variabel yang digunakan dalam model dan nilai yang ideal. Garis yang dihasilkan adalah garis yang menunjukkan pegunungan simpul kumpas dengan tambah jumlah variabel dalam model. Pinggir atau model dengan nilai CP yang paling tinggi, bahwa model tersebut paling baik untuk isi dalam bahan tanpa penting. Dan pada dalam kemungkinan cara dua model yang dihasilkan dari garis subset atau memilih model paling sesuai dengan kriteria evaluasi yang relevan. Dengan nilai CP yang paling rendah. Dan ketika nilai CP yang rendah, variabel total yang harus ada terhadap independennya itu 10 variabel terhadap dependen salary. Soalnya kita akan membuat plot untuk uji BIC. Didapat hasilnya
Semakin rendah nilai BC-nya maka semakin baik dalam prediksi model data. Dapat hasil yang paling rendah yaitu 6 yang ditandai dengan warna titik merah. Plot yang sama plot Bayesian information creation terhadap jumlah variabel dalam model di dalam sumbu X. Kita memilih jumlah variabel dalam model dengan sumbu X kita memilih nilai BC. Bayesian information creation adalah salah satu teknik metrik evaluasi yang digunakan untuk memilih model yang cocok dalam prediksi sukses. BC adalah ukuran untuk mengukur kualitas relatif dan model berdasarkan trade-off antara kemampuan model untuk prediksi data dan kompleksitas model. Nilai BC yang lebih rendah menunjukkan model yang lebih baik. Lainnya kita akan membuat nilai grafik plot semua ketika dimasukkan variabel hingga totalnya sebanyak 19 ketika kita menggunakan uji R2. Dapat hasilnya seperti ini. Untuk plot ini setiap kali memakai satu model dan sebanyak juga penambahan variabel dan semua penambahan lain juga penghapus variabel dan tinggi-tinggi semua menemukan berapa besar pengangkatan SQL yang dicapai yang menambahkan variabel tersebut dalam model. Digunakan untuk memprosesi kontribusi relatif dari setiap variabel terhadap peningkatan SQL dalam model. Hal ini membantu dalam evaluasi pentingnya masing-masing variabel dalam menjelaskan variasi dalam data, serta dalam memilih model yang paling sesuai berdasarkan kriteria evaluasi yang relevan. Ini untuk adjust R kuadrat, untuk malus CP, dan untuk IC. Dan ini kita membuat koefisien yang menggabungkan atau variabel independen dan variabel dependen dalam hal ini salary. Dalam model deteksi sebagai contoh kita memprediksi salary berdasarkan nilai advat dan 5 variabel lainnya. Kita akan menggunakan koefisien yang sesuai untuk advat dan 5 variabel lainnya. Nilai koefisien menunjukkan berapa besar perubahan dalam salary yang diharapkan ketika nilai 6 variabel bertambah satu satuan dengan pertahankan nilai variabel lainnya tetap didapat salahnya yang 91,51197,981 akibatnya minus 1,885 isinya 7,6043976 lossnya 3,6976468 CRI-nya 0,99 dan efisien lunas minus 1,951,53338 dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baruna Abirawa dengan NIM 122450097. Di sini saya akan menjelaskan bagian forward and backward stepwise selection. Nah, jadi di kode pertama itu ada yang ini regret FWD. Kita menggunakan metode forward selection untuk memilih model regresi terbaik dengan meminimalkan jumlah variabel independen yang digunakan dengan mempertimbangkan nilai kriteria penilaian model seperti AIC, BIC, adjusted R-square, dan lainnya. Nah, di kode itu sintaksnya melakukan forward selection pada data headers dengan variabel response salary. Metode ini itu dimulai dengan metode kosong, hanya menggunakan intercept, yang kemudian secara bertahap itu akan menambahkan variabel independen yang paling signifikan untuk satu persatu sampai mencapai batas maksimumnya yaitu 19 variabel yang mempertimbangkan dalam model. Lanjut ke kode kedua. Oh, ini nanti outputnya bakal seperti ini. False, false, false. Nah, ini kalau yang bintang satu ini ditolak. Tolak. Pokoknya yang ada bintangnya tuh ditolak. Terus yang nggak ada tuh diterima. Lanjut ke regret BWD ini. Nah, menggunakan backward selection ini, analisis regresi dengan metode backward selection BR ini juga bertujuan untuk memilih model regresi terbaik. Tapi pendekatannya itu berbeda. Pada metode backward selection ini, modelnya itu dimulai dengan semua variabel independen yang ada dan secara bertahap menghilangkan variabel yang paling tidak signifikan satu persatu berdasarkan kriteria penilaian model yang telah ditetapkan. Nah, sintaksnya itu tuh melakukan backward selection pada data headers dengan variabel response salary dan mempertimbangkan maksimum tuh 19 variabel dalam model. Fungsi summary regret BW ini memberikan ringkasan hasil dari backward selection tadi dan menampilkan model terbaik pada setiap langkah dengan informasi seperti R-square, PBIC, dan AIC. Nanti outputnya bakal kayak gini, dihilangin satu-satu yang tidak signifikan. Nah, kita lanjut ke coef
regretful ini. Fungsi coef kurung itu digunakan untuk mengekstrak koefisien dari model yang dihasilkan oleh fungsi reg subset. Nah, dalam kasus ini coef regretful, 7 itu akan menampilkan koefisien model regresi dengan 7 variabel terbaik yang dipilih menggunakan metode seleksi reg subset. Terus di bawahnya ini ada coef regfit FWD, 7. Kita menjalankan fungsi itu akan memberikan koefisien model regresi yang dipilih oleh analisis forward selection dengan 7 variabel terbaik. Metode ini tuh dipilih model dengan mengawali proses dari model kosong, hanya menggunakan intercept-nya aja. Kemudian ditambahin variabel independen yang paling signifikan satu persatu hingga mencapai model dengan 7 variabel. Karena tadi batasnya udah kita tulis 7. Hasilnya itu mencakup koefisien intercept dan koefisien untuk setiap variabel yang dipilih berdasarkan 7 variabel. Nah, nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada 7. Ini kan variabel. Nah, ini lanjut ke yang ini apa? Ini lupa ditulis. Itu coef regfit Nah, ini kodenya coba kita run. Nanti itu hasilnya bakal kayak gini. Saat kita jalanin fungsi ini, coef regret BWD 7 ini, itu akan memberikan koefisien model regresi yang dipilih oleh analis backward selection dengan 7 variabel terbaik. Metode ini dimulai dengan model lengkap yang berisi semua variabel independen yang ada. Kemudian menghapus variabel yang tidak signifikan satu persatu sesuai dengan yang tadi ya backward selection tadi, hingga mencapai model dengan 7 variabel yang dianggap terbaik. Hasil ini akan mencapai koefisien intercept dan koefisien untuk setiap variabelnya tuh variabel independen yang terpilih dalam model yang berisi 7 variabel. Koefisien ini tuh menunjukkan pengaruh dari setiap variabel independen pada variabel responnya. Variabel responnya itu salary setelah mengontrol variabel independen lainnya. Mungkin sekian dari saya untuk kode yang ini, dan untuk kode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Davin Zaka Lutfi dengan NIM 122450133. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu tentang lasso. Pada kode berikut digunakan lasso.mod sama dengan Gleeman, yang dimana Gleeman digunakan untuk membangun model regresi dengan metode lasso. Selanjutnya terdapat xtrain, merupakan subset dari data predictor untuk data pelatihan. Lalu terdapat ytrain yang merupakan subset dari data respon untuk data pelatihan. Selanjutnya digunakan alpha sama dengan 1, merupakan parameter alpha yang menentukan jenis penalti. Ketika alpha sama dengan 1, ini berarti kita menggunakan lasso. Selanjutnya terdapat lambda sama dengan grid. Pada parameter lambda merupakan tingkat penalti, dan grid merupakan vektor yang berisi serangkaian nilai lambda yang akan dievaluasi selama proses penelitian. Lalu kita dapat membuat plot dari model yang telah dibuat dengan menggunakan plot buka kurung lasso.mod. Berikut merupakan outputnya. Pada kode selanjutnya di sini digunakan set.set buka kurung 1. Ini digunakan untuk mengatur set dalam R yang memastikan bahwa hasil diperoleh dapat diproduksi. Lalu digunakan cv.gleeman yang digunakan untuk melakukan validasi silang pada model lasso. Selanjutnya terdapat xtrain yang merupakan subset dari data predictor untuk data pelatihan. Lalu terdapat ytrain merupakan subset dari data respon untuk data pelatihan. Selanjutnya digunakan alpha sama dengan 1 yang merupakan parameter alpha yang menentukan jenis penalti. Ketika alpha sama dengan 1, ini berarti kita menggunakan lasso. Selanjutnya digunakan plot buka kurung cv.out. Ini digunakan untuk membuat plot hasil dari validasi silang. Hasil dari plot akan menampilkan plot yang menunjukkan kesalahan prediksi rata-rata misclassification error berdasarkan log lambda.
Dapat kita lihat pada outputnya, pada log 4 terdapat peningkatan yang sangat signifikan. Pada kode selanjutnya terdapat baseLAM yang dimana digunakan untuk menyimpan nilai lambda terbaik yang diperoleh dari validasi silang. Lalu terdapat cv.out$lambda.min mengembalikan nilai lambda yang memberikan kesalahan prediksi terendah selama validasi silang. Lalu terdapat predicted buka kurung lambda.mode, s sama dengan baseLAM, new x sama dengan x test digunakan untuk membuat prediksi menggunakan model lasso dengan nilai lambda terbaik untuk data pengujian. Selanjutnya terdapat mean buka kurung lasso.min_y.test pangkat 2. Kode ini digunakan untuk menghitung mean square error antar prediksi dan nilai respon yang sebenarnya untuk data pengujian, dan didapat nilainya sebagai berikut. Pada kode selanjutnya, terdapat Gleeman yang digunakan untuk membangun model regresi dengan metode lasso, dengan X sebagai data prediktor dan Y sebagai data respon. Lalu digunakan juga alpha sama dengan 1 yang digunakan untuk menentukan jenis penalti. Ketika alpha sama dengan 1, ini berarti kita menggunakan lasso. Lalu terdapat lambda sama dengan grid. Pada parameter lambda merupakan tingkat penalti dan grid merupakan vektor yang berisi serangkaian nilai lambda yang akan dievaluasi selama proses penelitian. Selanjutnya terdapat predicted buka kurung out, type sama dengan coefficient, s sama dengan baseLAM digunakan untuk memprediksi koefisien model dengan menggunakan nilai lambda terbaik dari model lasso yang telah dibuat sebelumnya dengan 1.220 yang merupakan untuk membatasi hasil ke 20 baris pertama yang memungkinkan berarti 20 koefisien dengan nilai absolut tertinggi. Lalu pada lasso.coef untuk menampilkan koefisien model lasso yang telah dihitung. Hasil dari lasso.coef akan menampilkan 20 koefisien teratas dari model lasso. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.